Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, pengampu mata kuliah Islam dan Peradaban Melayu, Ibu Mina Zahara M. Hum, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Junaidi, perwakilan dari kelompok 1, akan memimpin acara diskusi pada hari ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan, yaitu penyampaian materi oleh kelompok 1 dengan tema Sejarah Awal Penyebaran Islam di Kawasan Arab. Baiklah, langsung saja tanpa memperpanjang mukaddimah, kepada Tommy Saputra saya persilahkan. Pendahuluan. Arab, atau yang saat ini dikenal sebagai Arab Saudi, adalah suatu negara di wilayah Timur Tengah yang menjadi pusat agama Islam karena bangunan Ka'bah yang merupakan bangunan umat suci Islam yang terletak di negara ini. Islam memiliki sejarah yang panjang, terutama diawal oleh lahirnya Nabi Muhammad SAW di tanah Arab. Islam memang diajarkan oleh Nabi Muhammad yang lahir dan tinggal di Arab, akan tetapi Islam tidak lahir dari daerah Arab. Islam adalah agama yang dibawa sejak Nabi Adam dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah sebagai Nabi terakhir atau Rasul penutup. Periode Mekah dan Madinah. Periode Mekah. Agama penduduk Arab waktu itu terkenal dengan ritual penyembahan terhadap berhala atau paganisme. Mereka menyembah berhala pada mulanya hanya ketika orang-orang Arab tersebut hendak melakukan perjalanan keluar kota Mekah. Mereka selalu membawa batu yang diambil dari sekitar Ka'bah. Mereka mensucikan batu tersebut dan menyembahnya di mana mereka berada. Mereka membuat patung untuk disembah. Dan zaman tersebut adalah zaman jahiliyah hingga menjelang lahir Rasulullah. Periode Mekah merupakan periode awal dakwah Nabi Muhammad setelah mendapat perintah menyebarkan agama Islam. Dakwah Nabi Muhammad periode Mekah merupakan dakwah paling berat karena harus dilakukan secara diam-diam dan menghadapi banyak orang yang menentang ajaran Islam. Sejarah awal dakwah periode Mekah menjelang usia 40 tahun. Rasulullah SAW sering berkhalwat atau menyendiri mencari kesunyian di Gua Hira. Rasulullah berkhalwat dengan tujuan untuk menjauhi dari hiruk pikuk duniawi dan memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keterpurukan bangsa Arab. Pertama-tama Nabi Muhammad mulai dakwahnya kepada keluarga, yaitu Khadijah, anak-anak beliau Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah. Selanjutnya, Rasulullah SAW mendakwahkan ajaran Islam kepada sahabat-sahabatnya terdekat seperti Abu Bakar, Utsman, dan sahabat lainnya yang dikenal sebagai as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang awal memeluk Islam. Dan tetapi, dakwah tersebut masih secara diam-diam. Hal ini dikarenakan keluarga dan masyarakat Mekah yang banyak menentang ajaran Islam. Usaha dakwah itu mendapat tantangan dari kaum Mekah hingga menyebabkan Rasulullah SAW beserta sahabat-sahabatnya melakukan hijrah ke Yasrib atau Madinah. Rasulullah belum melakukan gebrakan struktur masyarakat Islam yang teratur hingga beliau hijrah ke Yasrib atau Madinah. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Itmam. Periode Madinah. Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dipandu oleh Abdullah bin Uraikid menuju Madinah atau Yatsrib. Kaum Quraisy Mekah merasa khawatir atas hijrah Rasulullah SAW. Kekhawatiran ini mendorong keinginan kaum Quraisy untuk melakukan tindakan keji, yakni keinginan untuk membunuh Rasulullah SAW.
Dengan perjuangan Rasulullah SAW, akhirnya beliau sampai di Yathrib atau Madinah pada hari Jumat 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah bertepatan tanggal 27 September 622 Miladiah 13 dan disambut oleh penduduk Yathrib dengan sukacita. Sambutan hangat penduduk Yathrib dibalas oleh Rasulullah SAW dengan perlakuan sangat bijaksana. Di Madinah, Rasulullah SAW membangun masyarakat Islam. Rasulullah SAW melaksanakan strategi dalam dakwah, di antaranya membangun masjid, mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansar, perjanjian bantu-membantu antar umat Islam dan non-Islam, dan meletakkan dasar-dasar politik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lia Prawita. Masa pemerintahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin. Masa pemerintahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masyarakat yang memeluk Islam dan yang tidak mengikuti ajaran beliau, mereka merasakan ketenangan jiwa dan hak asasi dilindungi sehingga terdapat rasa keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Walaupun demikian, perang terjadi karena kaum Yahudi mengingkari piagam Madinah. Sampai sekarang pun watak kaum Yahudi sama, selalu mengingkari perjanjian yang telah disepakati. Kondisi seperti ini berlangsung hingga masa Khulafaur Rasyidin memegang roda pemerintahan di Madinah. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wahyu. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar memulai tugas dengan pidato yang diucapkan sehari setelah pengangkatannya. Pidato tersebut menegaskan totalitas kepribadian dan komitmen Abu Bakar terhadap nilai-nilai Islam dan strategi meraih keberhasilan tinggi umat sepeninggalan Rasulullah SAW. Setelah Abu Bakar wafat, Umar bin Al-Khattab terangkat menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah. Umar menyebut dirinya khalifati Rasulillah atau pengganti dari pengganti Rasul. Umar mendapat gelar Amir al-Mukminin atau komandan orang-orang beriman. Abu Bakar meninggal dunia Senin 23 Agustus 624 Masehi setelah lebih kurang 15 hari terbaring di tempat tidur. Abu Bakar berusia 63 tahun dan kekhalifahannya berlangsung 2 tahun 3 bulan 11 hari. Di masa Umar, ekspansi wilayah mencapai puncak kegemilangan dalam sejarah ilmu siasat dan tidak kalah jika dibandingkan dengan Napoleon, Hannibal atau Iskandar Zulkarnain. Hal tersebut tercapai berkat Umar dan sahabat-sahabatnya yang mencanangkan prinsip-prinsip Islam dalam segala sisi kehidupan mereka. Kondisi tersebut membuat Madinah berkembang pesat. Setelah Khalifah Umar mangkat, melalui proses pemilihan, Khalifah Utsman menggantikan posisi Khalifah Umar. Khalifah Utsman melanjutkan sukses pendahulunya, terutama dalam perluasan wilayah kekuasaan Islam. Islam sudah dikenal oleh wilayah-wilayah yang ada di Jazirah Arab dan Afrika di masa Khalifah Utsman. Selain perluasan wilayah, karya besar lain yang ditinggalkan Khalifah Utsman adalah penyusunan Al-Quran. Khalifah Utsman memimpin selama 12 tahun. Sang Khalifah adalah seorang yang sangat dermawan. Khalifah wafat ketika sedang membaca Al-Quran. Beliau mati dibunuh oleh pihak Aposis pada tahun 35 Hijriah atau 17 Juni 656. Beberapa hari setelah pembunuhan Khalifah Utsman, Khalifah Ali tampil menggantikan Khalifah Utsman. Di masa Khalifah Ali, wilayah Islam sudah meluas sampai
Persia, dan Mesir. Akhirnya sang khalifah ditikam oleh Ibnu Muljam, seorang Khawarij yang fanatik, tepat 17 Ramadan 40 Hijriah, 661 Masehi. Baiklah, saya kembalikan kepada Junaidi. Terima kasih kepada Wahyu Apriandi dan teman-teman yang telah menyampaikan materi. Itulah penyampaian dari pemateri tentang sejarah awal perkembangan Islam di kawasan Arab. Demikian tadi presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.